Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi ya sama vlogger project channelnya orang-orang ruwet. Aktivitas hari ini biasa, rutinitas ngasih makan kesayangan mbokku alias mamaku, ya toh. Ngasih makan jago dulu, guys. Jadi aktivitasnya itu begini, guys. Ngasih makan yang enak-enak. Tuh. Masuk ke konten gue. Nah, ngono lho, makan. Ini ayam Bangkok, guys. Bangkok desa. Bangkok desa. Ini kalau yang seneng bangkok nih, cuma ini ukuran berapa ya kalau ini ya? Ukuran 4,5 kayak nih. Tuh, sepil kakinya. Kalau yang suka mitos-mitos ubet, ini full ubet, guys. Full ubet. Aku tuh mau bikin konten begini tuh takut kena pelanggaran YouTube lagi. Dulu aku pernah punya channel udah monet juga karena konten ayam jadi pelanggaran. Dihapus channelnya dari YouTube kan, asem. Tuh, yang seneng aja, yang hobi, anak sendiri, maksudnya indukan punya sendiri, kayak gitu. Terus ini kenapa baru tak keluarin, karena kemarin itu katanya itu apa ya, ada yang kena burung, tapi kok kalau burung ya enggak lah, kayak mungkin nggak dikasih makan sama yang punya. Padahal ini tuh ayam-ayam bagus-bagus, sehat-sehat. Tak kasih makan pepaya biar seger, ya toh, biar seger. Dikasih makan pepaya. Jadi kalau aku ngasih makan itu kalau pagi itu nggak pernah banyak. Ya itu buat sarapan sih. Karena ya apa ya, ayam-ayam muda ya. Ini jenisnya nggak tahu. Jenisnya ini ada pelung. Tuh. Ayamnya pelung kalau ada yang nyari. Ini silangan pelung sama bangkok. Baru dilepas. Kasih makan dulu, tapi kalau nggak ditunggu itu banyak ayam tetangga yang masuk ya. Jadi kalau pagi itu makanannya itu apa ya, jadi nggak pernah banyak. Kalau pagi nggak usah dikasih banyak, kalau dikasih banyak nanti beler kalau ayam itu. Tapi ada yang keturunan bangkok juga sih. Nih kan keluar. Tuh, dia ukurannya kalau apa ya, orang Jawa bilang tuh kayak angklung, tinggi banget nih. Tinggi ini jantan semua, guys. Ini bapaknya, itu jagonya itu bapaknya, indukannya lagi ngerem lagi. Kalau ini anak-anaknya tuh, anaknya sama bapaknya tinggian anaknya nih ya. Tuh, indukannya pelung, terus jantannya bangkok kayak gitu. Kalau yang tadi itu full bangkok ya. Ini piaraan mamaku ini, karena kalau aku pergi kerja itu yang ngurusin ayam kan mamaku, jadi tak kasih satu kayak gitu. Jadi
buat peliharaan dia biar seneng kayak gitu loh, buat kelangenan. Ini jantan semua. Ini yang bangkok, ini satu, ini bangkok asli. Kalau yang 3 ini biang pelung, jantannya bangkok. Kalau yang tadi itu kemarin pernah diabarin ya, itu pola mainnya main bawah dia, jadi suka selap-selip ke bawah. Kalau yang seneng selap-selip tampar, selap-selip tampar. Oh, seneng kalau punya kelangenan tuh. Kalau ngasih makan tuh begini guys. Gitu. Biar dia makan kenyang, ya toh. Kemarin sore dijual 3 ekor karena beling karena nggak mau apa ya, kalau sore itu susah banget ngandang dia. Yang 3 itu ngandangnya itu di atas. Emakku ngomel-ngomel, ya udah jual. Kalau ini seneng, apa sih namanya ya, lancuran. Kalau ini ya tinggi besar, sama bapaknya tinggian anaknya. Dia akur semua ini guys. Seneng ya kalau lihat-lihat punya ayam bisa akur begini, bapak sama anaknya begitu. Lu tak kasih nama angklung, ini rombongan angklung. Dia tinggi-tinggi bilangan. Ya beginilah aktivitasnya guys. Jadi eker-eker toh sayang, makan yang benar ya toh. Nih ini sini tuh, makan yang benar toh. Udah nggak usah dorong-dorongan aja, makan aja kok dorong-dorongan. Oh, ini hobi. Selain hobi burung, ayam juga hobi aku sih. Pokoknya berhubungan dengan hewan-hewan itu hobi. Yang nggak hobi itu orang yang kayak hewan. Pusing aku. Pusing mikirin seperti itu. Udah kelakuannya pada nggak beres. Ini guys, jadi bodinya itu gede-gede. Ini makku sama bapakku lagi di sawah, lagi buka lahan karena mau masuk musim penghujan, jadi mulai nanam. Jadi beresin sawah, nyiapin apa, sawah yang mau ditanam. Seneng kalau ngeliat ayam tuh besar rata begini. Kebetulan aku juga punya ternakan itu bangkok di mana ya, di Langen, di Jawa Barat. Ada 2 tempat, sama di sini juga ada 2 tempat. Kalau yang di tempatku ini yang istilahnya ya, kalau aku pulang aku ngambil ayam terus ya tak buat aktivitas saja sih. Kalau yang bangkok itu tadi buat aktivitas saja di rumah kayak gini. Kalau yang di Langen itu memang rata-rata buat kontes ya. Bangkok buat kontes guys. Tapi aku nggak hobi sih. Hobi maksudnya aku senang hobi punya. Kalau temanku itu kan kebetulan ayamku itu ya, maksudnya ada istilahnya speknya buat kontes, ya udah dikontesin. Sekalian diternak di sana kayak gitu.
Anaknya yang kecil-kecil juga bagus, ada yang kakinya tuh bener-bener full ubet juga ada, masih kecil. Mungkin umuran berapa ya, ya sekitar umuran sebulan kayaknya apa ya, ya kurang lebih aja sih sebulan gitu. Ini indukan pelung lagi guys. Dia udah ada yang netes, tahu netes berapa belum tak lihat. Jadi senang ternak kita guys. Kalau di rumah ini buat kegiatan, buat teman-teman ya yang kurang kegiatan, ternak ayam begini lumayan kok. Yang penting kita itu miara apapun itu, punya peliharaan itu dirawat, disayang udah. Cuma ya katanya sih kalau ternak itu rezeki-rezekian ya, ada yang jodoh ada yang enggak kayak gitu, cocok-cocokan sih katanya. Kalau ini punya bapakku ini karena dia yang jodoh, maksudnya katanya sih tangannya adem. Jadi kalau punya piaraan itu ya, ini ayam punya mamaku karena dia jodoh. Maksudnya jodoh itu kalau diakuin sama orang lain tuh nanti ada yang mati begitu loh. Kalau kambing juga diakuin sama yang lain itu kadang ada yang bisa susah beranak lah, inilah yang nggak mau beranak lah, ya ribet lah pokoknya. Kalau kambing ini punya bapakku. Tuh, kalau udah kenyang pecicilan tuh kayak gitu. Kalau udah kenyang ya begitulah, pecicilan nggak jelas. Ini Pak Ijo, kamu udah makan kok. Tuh kalau yang mau lihat tuh, sepil kakinya, kelihatan toh. Kegiatan di rumah ya kayak gini guys. Kasih makan ya toh. Ini yang umur kecil, umur berapa ini? Kemarin kemarin ini tak lepasin malah ada yang nyemplung kolam lele, nggak nimbul lagi, dilepasin begini tuh. Ini bangkok juga. Kemarin itu tak lepasin, tak umbar begini, cuma ada yang merobol ke depan. Kebetulan samping itu kan kolam lele, nyebur kok nggak nongol lagi, tamat. Nah, ini ada yang full ubet. Kalau yang seneng ataupun hobi ayam kontes, bisa lah sharing-sharing bareng ayam kontes. Tak lepasin biar dia apa ya, seger, panas. Ini kolam gurame. Kolam gurame isinya itu ada mungkin 200 ekor. Ukuran 1,5 kali berapa meter ya? 3 meteran nggak ya? 3 meteran. Isinya 200-an ekor. Kalau yang sebelahnya ini lele guys. Ini lele kolam terpal ya. Kemarin nyemplung di sini. Ini nih. Nggak nimbul lagi. Padahal nyemplung hidup loh. Baru nyemplung, baru kedengeran sih teriak-teriak pipi kayak gitu kok. Tahu-tahu tak lihat kok udah nggak nimbul, dia tenggelam di bawah lari lele. Di peliharaan makku semua itu ikan. Dia kan seneng kalau punya apa ya,
punya kelangenan lah. Saya punya kelangenan tuh, jadi punya kegiatan kebetulan kan seneng daripada kalau pengen ayam, pengen ikan itu beli, ya kan? Itu daripada beli mending miara gitu. Jadi kalau punya makanan yang istilahnya nggak habis, kasihin ikan, kasihin ayam kayak gitu. Kalau buat usaha sih, kalau kolam gurame ya bisa aja sih. Itu nggak bantet kok kalau gurame itu. Jadi apa ya? Dia itu makanannya kalau di tempatku ini ya, daun tales, daun lompong, daun pepaya kayak gitu. Itu makanan untuk guramenya. Besar sih ya. Ada yang ukuran berapa kilo ya satunya? Ada yang 2 kilo lebih kok satu gurame. Memang kalau gurame itu hanya buat investasi ya. Investasi. Kalau menguntungkan ya menguntungkan, namanya investasi sih. Makanannya makanan yang istilahnya daun-daunan kayak gitu. Lumayan sih kalau buat investasi lah, ngomong aja susah kok. Kalau lele juga buat investasi, tapi kalau buat usaha kayaknya nggak masuk. Ya investasi aja, kalau buat usaha kayaknya nggak masuk. Terus buat konsumsi ya, konsumsi pribadi ya jelas masuk. Kayak ayam, lele, gurame. Tapi kalau aku mending rekomendasiin gurame sih. Gurame itu lumayan kalau memang buat investasi ya. Kalau buat usaha kayaknya berat, mau skala besar pun kayaknya berat. Kayak gitu. Kalau orang yang nonton di konten usaha lele itu, ya kalau menurutku pribadi yang udah pernah nyoba itu, kalau buat usaha itu berat. Kalau kita ternak sendiri ya, tapi kalau buat investasi yang menguntungkan ya lumayan sih, tetap berkembang, ada perkembangannya kayak gitu. Kayak kolam gurame yang punya lahan sempit ya kan, ternak gurame, tapi nggak bisa buat usaha, yang jelas buat investasi yang berkembang. Makanannya ini kalau di tempatku ini, kalau gurame itu cuma daun-daunan, nggak dikasih pelet guys, nggak dikasih pelet. Karena apa? Kalau dikasih pelet itu tekor, masuknya tekor kayak gitu. Jadi kasihnya itu daun-daunan, daun talas, daun lompong kayak gitu, daun paya. Yang jelas daun-daunan. Bahkan di tempat kakakku itu, si gurame itu dia apa ya, kayak apa ya, herbivora. Udah nggak kayak udang. Kalau di tempatku ini kan kalau makanan kayak daun-daunan itu kan banyak. Kalau tempat kakakku itu kan karena di ikannya udah besar-besar, ada yang satu bijinya 1 ekor itu mungkin ada kali, kalau hampir 3 kilo 4 kilo mungkin ya, ada yang besar banget kok, yang udah yang segede bantal itu udah ada. Udah ada yang segede bantal itu, ngasih makannya itu nasi dimakan, terus apa ya, pisang dimakan, daun-daunan apalagi, pokoknya apa jadi makan, jangkrik apa jadi makan. Itu tempat aku. Kalau induan ini kebetulan dari induan bibit lah ya, bukan induan, bibitnya juga dari kakakku sih. Di tempat kakakku ada mungkin kalau ya 100 ekor lebih lah, yang ukuran ya mungkin bisa dibilang besar lah ya. Hampir sebantal lah, satu bantal itu loh, tebel banget ikannya. Pernah goreng satu itu, aduh, buat 2 keluarga itu nggak habis, asli nggak habis, 2 keluarga nggak habis. Kemarin juga sempat ke Blora, itu juga bawa dari sini 10 ekor aja itu udah, wah udah buat, kan kebetulan di Blora itu kan ada acara kemarin kan, ke sana ngambil 10 ekor itu udah cukup buat acara bener. Yang 1 kilonya itu 2 biji,
ada yang 2 kilo cuma 3 biji 2 biji lah kayak gitu, besar-besar. Jadi kalau yang mau usaha ya nggak usaha sih ya, investasi. Buat investasi jelas mending ternak ikan guys. Kolamnya itu nggak ribet, nggak usah terlalu dalam, tinggi dalamnya paling cuma 60 sentian itu kolam gurameku. Makku sama kakakku juga sama paling 60 cm airnya ya. Airnya 60 cm. Kalau tinggi kolam mungkin ada 80-an lah. Kayak gitu. Jadi buat ngelepas kelangenan lah kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Buat hiburan lah kalau aktivitas kayak itu yang punya keluarga di rumah kayak gitu kan, iseng-iseng daripada beli mending ternak sendiri kayak gitu. Beginilah kondisi kalau di rumah guys, ya paling bangun ngopi ngasih makan ternak, paling bantu-bantu orang tua kadang ke sawah kayak gitu. Gak apa-apa, yang penting kita nggak usah malu dengan apa ya, lingkup kondisi keadaan sekitar itu nggak usah malu kayak gitu. Yang penting kita berusaha berbuat baik. Nah, itu kuncinya guys. Ya, oke, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.